Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UAS jaringan komputer lanjut dengan konfigurasi OSPF multi area dalam Cisco Packet Tracer. Berikut anggota kelompok kami, saya Arnina Zira. Saya Muhammad Tarbiu Ganata. Saya Muhammad Ridwan Razaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu OSPF. OSPF adalah Open Source First, protokol routing dinamis yang banyak digunakan dalam jaringan karena skalabilitas dan efisiensinya. Fungsi dari OSPF sendiri ada 3, yaitu skalabilitas, membagi jaringan ke dalam area kecil. Yang kedua, perhitungan SPF yang lebih kecil, sehingga area yang lebih kecil berarti perhitungan SPF yang lebih kecil. Yang ketiga adalah pengendalian pertumbuhan jaringan, artinya administrator dapat mengendalikan ukuran domain OSPF dengan membuat beberapa area. Selanjutnya dapat dipahami juga OSPF sebagai protokol routing berbasis link state, mengorganisir jaringan ke dalam area untuk mengurangi overhead pertukaran informasi routing. Apa itu konfigurasi OSPF multi-area dalam Cisco Packet Tracer? Konfigurasi OSPF multi-area dalam Cisco Packet Tracer adalah proses mengatur protokol routing OSPF di dalam lingkungan simulasi Cisco Packet Tracer yang melibatkan pemisahan jaringan ke dalam beberapa area OSPF. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola ukuran jaringan yang besar, dan mengoptimalkan kinerja routing. Dalam konteks simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, konfigurasi OSPF multi-area melibatkan beberapa langkah, termasuk 1. Inisialisasi perangkat, menambahkan dan mengatur router serta mengaitkannya dengan antarmuka jaringan yang relevan. 2. Konfigurasi OSPF, mengaitkan, mengaktifkan OSPF pada setiap router dan menentukan area OSPF untuk masing-masing antarmuka. Ini melibatkan pengaturan proses OSPF, penentuan area, dan pemilihan antarmuka yang terlibat dalam setiap area. 3. Pengelompokan area, memisahkan router ke dalam area-area logis berdasarkan kebutuhan jaringan. Ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, fungsionalitas jaringan, atau alasan desain jaringan lainnya. 4. Verifikasi dan uji konektivitas. Melakukan verifikasi dengan menggunakan perintah OSPF, verifikasi untuk memastikan tetangga OSPF terbentuk dan routing berfungsi sesuai yang diharapkan. Uji konektivitas juga dilakukan untuk memeriksa apakah data dapat diantar dari satu area ke area lain melalui routing OSPF. 5. Konfigurasi ASBR, Autonomous System Boundary Router. Jika diperlukan, router tertentu mungkin dikonfigurasi sebagai ASBR untuk mengumumkan rute default ke dalam domain OSPF. Melalui konfigurasi OSPF multi-area, administrator jaringan dapat mengelola skala jaringan yang lebih besar dengan lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengatur lalu lintas data dengan lebih baik dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Berikut merupakan topologi dari OSPF multi area kami. Di sini terdapat dua area, yaitu area 1 dan area 0. Untuk area 0 sendiri berwarna merah muda dan area 1 berwarna hijau muda. Di sini kami menggunakan 3 router PT, 2 switch PT, 3 switch PT dan 3 PC. Pada router 0 kami melakukan konfigurasi seperti berikut: melakukan konfigurasi IP pada flash Ethernet 0/0 dan juga serial 2/0.
Selanjutnya, setelah kami konfigurasi IP pada kedua sambungan tersebut, kami melakukan konfigurasi router OSPF1 dengan network 10.0.0 area 0 dan network 40.0.0 area 0 juga. Selanjutnya pada router 1 kami melakukan konfigurasi yang sama, yaitu pada fast Ethernet 0/0 dan juga serial 2/0. Selanjutnya kami melakukan konfigurasi OSPF2 dengan network 40.0.0 area 0, network 20.0.0 area 0, dan network 50.0.0 area 1. Selanjutnya pada router 2 kami melakukan konfigurasi yang sama lagi, yaitu dengan konfigurasi fast Ethernet 0/0 dan juga serial 2/0. Setelahnya kami melakukan konfigurasi router OSPF dengan network 30.0.0 area 1 dan network 50.0.0 area 1. Untuk PC0, untuk klien, kami menggunakan IP static dengan IP4 10.1.1.1 dengan subnet mask 255.0.0.0 dan default gateway-nya adalah 10.1.1.2 dengan DNS server default. Untuk PC1, kita juga menggunakan IP static dengan IP versi 4 dengan jumlah 20.1.1.1 dengan subnet mask 255.0.0.0. Default gateway-nya 20.1.1.2 dengan DNS server secara default. Saudara Arni. Selanjutnya pada PC2 konfigurasinya sama dengan menggunakan IP static dengan IP version 4 dengan address 30.1.1.1 subnet max 255.0.0.0, default gateway-nya 30.1.1.2 dengan DNS servernya default. Berikut hasil testing kami dengan antar PC dan juga antar router. Berikut saya akan melakukan uji coba pengetesan secara langsung dengan topologi kami sebagai berikut. Pertama kita melakukan testing pada PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1 berhasil, PC 0 ke PC 2 berhasil, lalu PC 1 ke PC 2 berhasil. Lalu pada router 0 ke router 1 berhasil, router 0 ke router 2 berhasil, lalu pada router 1 ke router 2 juga berhasil. Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisnya adalah konfigurasi OSPF multi-area dalam Cisco Packet Tracer menawarkan pemahaman praktis tentang desain jaringan OSPF dengan skalabilitas dan routing yang efisien. Dengan membagi jaringan menjadi area dan mengoptimalkan routing OSPF, administrator dapat mengelola jaringan yang lebih besar secara efektif sambil memastikan dampak minimal pada kinerja keseluruhan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.